Jadi walau alam bisawab. Ini kita lihat fitnah perang terhadap Islam, entah sama terorisme, radikalisme, kemudian apa lagi? Ekstremisme dan sejenisnya. Itu terus memisahkan manusia. Memisahkan, ada yang memihak ke sana, ada yang memihak ke sini. Terus sampai sekarang belum rampung-rampung sejak 2001, sejak WTC jamaah sekalian. Belum rampung-rampung ini. Nanti mungkin tadi betul-betul membagi manusia menjadi dua kelompok. Kelompok yang betul-betul beriman, tidak ada kemunafikan sama sekali, dan kelompok yang munafik yang tidak ada keimanan sama sekali. Kemudian Rasul melanjutkan sampai kondisi ini akan faidakan kadzalik, kalau kondisi sudah terbagi menjadi dua, maksudnya manusia sudah terbagi menjadi dua, fantadirud dajjal, maka tunggulah Dajjal hari itu atau besoknya, kata Rasulullah. Kenapa? Karena Dajjal sudah punya pasukan, yaitu orang-orang munafik. Kalau belum terbelah itu, Dajjal nanti kebingungan pasukan yang mana. Nah, tapi kalau udah terbelah, jelas siapa kawan, siapa lawan, siapa pasukan Dajjal, dan siapa juga yang menjadi lawannya Dajjal jamaah sekalian. Dan kita tahu mereka yang belalonte, yang katanya saya mending masuk neraka, bisa reunian sama para artis, jangan bahaya itu ya. Orang kalau sudah nggak pernah takut kepada neraka dan surga itu susah diharapkan kebaikannya. Para penjahat itu diharapkan kebaikannya kalau dia masih beriman kepada surga dan neraka. Baik jemaah sekalian, yang mudah-mudahan rahmat subhanahu wa ta'ala. Ini poin pertama jamaah sekalian yang kita kaji di kesempatan kali ini. Poin yang kedua jamaah sekalian tentang Al-Aswad Al-Khinsi. Yang tadi saya ceritakan, seorang nabi palsu yang memang betul-betul luar biasa kekejamannya, kengeriannya. Dia berperang melawan kaum muslimin, termasuk di Son'a. Dia berhasil membunuh Raja Son'a, yaitu Syahr bin Bazan Al-Farisi. Syahr bin Bazan Al-Farisi, dia membunuhnya karena dia seorang muslim, dia melawan, tapi karena kekuatan pasukannya luar biasa, akhirnya pasukannya Syahr bin Bazan Al-Farisi itu kemudian kalah. Beliau terbunuh, kemudian istananya dikuasai oleh Al-Aswad Al-Khinsi. Semakin banyak suku-suku yang murtad, apalagi akhir-akhir Islam, mereka ini bergabung dengan pasukan Al-Aswad Al-Khinsi. Dan Al-Aswad Al-Khinsi memaksa untuk menikahi istri daripada Syahr Al-Farisi tadi. Siapa ya namanya istrinya ya? Nama istrinya itu disini disebutkan Azad Al-Farisiyah. Dia maksa untuk menikahi sang istri, sang permaisuri. Dia menikahinya, kemudian dia melakukan pemerkosaan terhadap wanita-wanita istana. Itulah yang membuat wanita-wanita di istana marah besar kepada Al-Aswad Al-Khinsi, tapi mereka tidak berani melakukan perlawanan. Dan Allah Subhanahu wa taala di tengah ketakutan kaum muslimin melawan Al-Aswad Al-Khinsi, mereka mendapatkan surat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk membangun kekuatan, mereka menggabungkan kekuatan agar mereka bisa melakukan perlawanan terhadap Al-Aswad Al-Khinsi. Nah, jemaah sekalian, bergabunglah berbagai macam pasukan, berkumpul di bawah panglima namanya Fairuz Ad-Dailami. Ya, Fairuz Ad-Dailami, seorang pahlawan dari Persia yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Akhirnya dia membangun kekuatan, dia kontak dengan orang-orang di istana. Ternyata istrinya Syahr Al-Farisi, dia masih memendam keislamannya, tetapi karena takut kepada Al-Aswad, dia nggak berani menampang keislamannya. Dia berpura-pura mencintai Al-Aswad Al-Khinsi, dan dia masih mencintai sang suami yang telah dibunuh oleh Al-Aswad Al-Khinsi. Akhirnya berhasil mereka membangun komunikasi masyarakat muslimin. Kemudian termasuk dengan seorang
dengan salah seorang panglimanya Al-Aswad Al-Khinsi. Dia marah kepada Al-Aswad Al-Khinsi karena keserakahannya. Akhirnya hal itu ditangkap oleh Fairuz. Fairuz pun berhasil mendekati sang panglima dan berhasil mendekati sang istri, ya, yang bernama Azad tadi. Akhirnya terjadi kesepakatan bahwa si Azad sang istri, mantan istri daripada Sahar Al-Faris tadi, mantan istri raja, itu mengatakan, saya akan membuat dia mabuk kepada saya, cinta banget sama saya, sampai nanti saya berikan kode kepada kalian kapan kalian membunuhnya. Akhirnya Azad menampakkan kecintaannya, pura-pura cinta kepada Al-Aswad Al-Khinsi, jamaah sekalian, sampai Al-Aswad itu betul-betul mabuk kepayang di hadapan Azad. Karena memang Azad ini wanita yang sangat cantik. Ya, apa yang diminta oleh Azad dituruti semuanya. Hingga suatu malam Azad meminta, nanti malam kita akan pesta di kamar kita. Siap, kata Al-Aswad Al-Khinsi. Akhirnya Azad memberikan kode kepada Fairuz bahwa nanti akan masuk ke daerah sini lewat pintu ini, saya akan buka pintu ini, dan sekitar jam sekian masuk dan bunuhlah Aswad. Mungkin pada saat itu dia telah mabuk kepayang. Akhirnya jamaah sekalian yang berada di rahmat Subhanahu wa taala, akhirnya Azad melakukan sebuah aksi yang heroik sekali. Dia melakukan sebagaimana suami istri, sampai kemudian Al-Aswad Al-Khinsi lemas dan tertidur. Pada saat itulah Azad memberikan kode, Fairuz dan salah seorang panglima dari Al-Aswad ini masuk ke sebuah jendela yang memang sudah sengaja dibuka. Lalu pada malam itu mereka berdua mengeksekusi Al-Aswad Al-Khinsi, dan Al-Aswad Al-Khinsi berteriak dengan sangat keras sekali membangunkan para prajuritnya. Akhirnya para prajurit bersiaga. Ketika mereka mengetuk pintu kamarnya Al-Aswad Al-Khinsi, keluarlah sang istri yang bernama Azad dan mengatakan, ada apa kalian? Mereka bertanya, kenapa sang raja dan sang nabi berteriak? Azad mengatakan, nabi kalian sedang menerima wahyu. Jadi itu teriakan wahyu. Kalian diam aja. Ya. Akhirnya mereka diam dan kembali ke pos mereka masing-masing. Pagi harinya Fairuz, demikian juga sang panglima yang bernama Qais, dia pun membawa kepalanya, memenggal kepalanya Aswad Al-Khinsi, lalu melempar di hadapan para tentara dan mengatakan, sungguh nabi kalian yang kalian takuti telah mati di tangan kami. Pilih bersama kami atau akan menjadi musuh kami. Nah, jemaah sekalian, kejadian tersebut diceritakan oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW menjelang wafatnya, dan itu terjadi menjelang wafat Nabi Muhammad SAW, pembunuhan tersebut. Nah, jemaah sekalian, kemudian Rasulullah SAW bersabda di depan para sahabat, tadi malam Allah Subhanahu wa taala telah mematikan Al-Aswad Al-Khinsi lewat tangan seorang laki-laki yang berbarokah, min rajul biyadi rajulin mubarak, lewat tangan seorang pahlawan yang berbarokah, min ahli baitin mubarakin, dari keluarga yang diberkahi, yaitu siapa? Fairuz Ad-Dailami. Nanti kalau antum punya anak, kasih nama Fairuz Ad-Dailami ya, biar dia menjadi pahlawan untuk menghadapi nabi-nabi palsu sekarang yang banyak muncul. Nah, ma'asyiral muslimin, ponakan saya namanya Fairuz Ad-Dailami ya. Nah, jemaah sekalian yang berada di rahmat Subhanahu wa taala, ini Fairuz. Nah, dari sini kita mengambil beberapa kesimpulan dan beberapa pelajaran, jemaah sekalian. Di antaranya apa? Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, ternyata memang kekuatan itu banyak menyelesaikan masalah. Ya, dan banyak bikin masalah juga. Kalau kekuatan tersebut di tangan orang-orang baik, maka kekuatan akan menjadi sebuah malaikat penyelamat dari berbagai macam kejahatan yang terjadi dan dari berbagai macam kedoliman yang menimpa umat Islam. Tapi kalau kekuatan dimiliki oleh orang kafir, mereka pasti akan menggunakan untuk memperkuat kedoliman. Dan itulah yang dimiliki oleh siapa? Al-Aswad Al-Khinsi. Kekuatan fisiknya luar biasa. Disebutkan Al-Aswad itu orangnya hitam, tegak, fisiknya bagus, tinggi besar. Hampir semua jenis senjata dia mahir dalam memainkannya. Pedang, apalagi tombak, panah. Jadi betul-betul disegani jamaah sekalian Al-Aswad ini. Makanya apa? Kaum muslimin diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki fisik-fisik yang bagus. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail. Jadi berbadan mentekol itu sebenarnya sunnah. Kalau berbadan mentekol kuat itu sunnah jamaah sekalian.
Karena itu menggentarkan musuh-musuh kita. Coba kalau badannya kurus-kurus, kan dipandang sebelah sama orang. Tapi kalau badannya kuat, fisiknya bagus, mentekol misalkan, sebelum amar ma'ruf nahi mungkar, kemungkarannya sudah lewat duluan, sudah hilang duluan. Itu penting. Berpenampilan baik, berpenampilan show of force, menampakkan kekuatan itu bagian daripada sunnah. Nah, ma'asal muslimin yang berada di Subhanahu wa taala itu penting. Makanya Allah mengatakan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi aduwakum. Persiapkanlah kekuatan dari berbagai macam kekuatan, persiapkanlah. Kekuatan memanah, kekuatan melempar, kekuatan apa saja. Wa min ribatil khail, dan kekuatan berkuda. Kenapa demikian? Turhibu nabihi aduwallahi waduwakum. Dengan kekuatan tersebut kalian bisa meneror. Ustaz boleh neror? Boleh. Yang penting nerornya yang benar. Jangan-jangan saudara muslim diteror. Ya. Siapa yang diteror? Aduwallahi wa aduwakum. Musuh Allah dan musuh kalian. Dan musuh-musuh yang tidak kalian ketahui. Siapa mereka? Orang-orang munafik. Orang munafik takut juga kalau kaum muslim memiliki kekuatan. Makanya dulu ada salah seorang pejabat, saya nggak sebut namanya, karena dia katanya mau jadi kandidat presiden 2024 nanti katanya. Kalau presidennya 4 tahun, jadi 8 tahun. Nah ya. Baik jemaah sekalian, dia pernah mengusulkan agar i'dad itu masuk tindakan terorisme. Nggak takut, padahal muslim loh, haji lagi ya. Saya nggak sebut namanya ya. Karena kandidat katanya. Kalau udah jadi kandidat kan bahaya, nama kita nanti list pertama nanti. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin yang berada di rahmat Subhanahu wa taala, ini takutnya orang-orang munafik. Kalau kaum muslim punya kekuatan. Ya. Kalau kaum muslim punya kekuatan. Orang sekarang kaum muslimin memanah aja dianggap apa dulu sama Kapolda Medan ya, sebentar barat ya, ciri teroris atau apalah ya. Masalah muslimin yang berada di Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka khawatir ketika kaum muslim itu punya kekuatan. Salah seorang pengamat barat mengatakan begini, kesalahan terbesar Bashar Assad yang sampai sekarang masih berperang melawan kaum muslimin adalah apa? Menjadikan revolusi dari revolusi damai demo menjadi revolusi bersenjata. Kenapa? Karena senjata kalau sudah di tangan kaum muslimin, maka kekuatan akan berimbang. Nah, ini sampai sekarang mereka takutkan. Jangan sampai revolusi itu revolusi bersenjata. Maksudnya apa? Jangan sampai umat Islam itu melek dengan senjata, bahaya. Bahaya masalah muslim. Makanya apa? Di negeri-negeri kaum muslimin biasanya dilarang kaum muslimin ataupun sipil megang senjata. Tapi Anda tahu di negara-negara kafir, di sana wajib militer. Dan mereka bebas bersenjata. Jumlah senjata yang beredar di Amerika Serikat itu lebih banyak daripada jumlah rakyatnya. Di sana produksi senjata bebas. Dan orang bebas memiliki senjata. Satu orang kalau dia uangnya banyak, koleksinya sekian senjata. Maka di Amerika Serikat itu banyak gangster itu jadi punya senjata dan punya pabrik senjata. Blackwater, gangster yang disewa oleh Amerika Serikat untuk melakukan pembantaian terhadap umat Islam di Afghanistan, di Yaman, sama di Irak. Itu gangster itu. Mereka punya senjata, mereka punya pasukan gangster. Amerika sengaja menyewa mereka. Kenapa? Karena kejahatan perang yang mereka lakukan tidak akan dibawa ke pengadilan internasional. Karena mereka bukan tentara reguler, bukan tentara negara, bukan tentara milik negara. Ini pinternya mereka berbuat jahat. Ya. Kalau itu tentara reguler, kan bisa dibawa ke mahkamah internasional, bisa diadili. Tapi karena yang melakukannya adalah gangster sewaan, nggak diadili jemaah sekalian. Saya lupa siapa dulu ya. Sehingga saya siapa namanya? Sebelum Donald Trump siapa namanya? Obama.
Kalau nggak Obama, George Bush ingat saya. Ketika terjadi pembunuhan guru sekolah oleh seorang murid dengan beberapa tembakan, pernah beberapa kejadian tahun yang lalu kan ditembak, guru sekolah kan ditembak sama muridnya. Itu ada usulan agar senjata di Amerika Serikat dilarang beredar atau tidak semuanya boleh menggunakan senjata tidak bebas. Sipil tidak boleh menggunakan senjata. Tapi jawaban presiden saat itu seingat saya Obama atau siapa ya. Pokoknya salah satu presiden Amerika Serikat. Dia bilang apa? Senjata itu kehormatan bagi rakyatku. Ketika mereka tidak memiliki senjata, mereka adalah menjadi bangsa-bangsa yang banci. Saya tidak mau menjadikan bangsa saya bangsa banci. Berpikir mereka jamaah sekalian. Tapi antum, pakai katapel itu bermasalah. Rakyat Palestina, pakai katapel teroris jamaah sekalian. Ya. Itulah ketika hukum sudah dipegang oleh para penjahat, maka pasti orang-orang baik dianggap penjahat jemaah sekalian, dan kejahatan dianggap sebagai kebaikan. Baik, masyarakat muslimin yang mudah dirahmati Subhanahu wa taala, ini penting perlu kita pahami semuanya. Nah, ini poin pertama jemaah sekalian. Yang kedua yang perlu kita pahami adalah apa? Bagaimana peran wanita dalam jihad fisabilillah ternyata sangat kuat juga jemaah sekalian. Terbunuhnya Al-Aswad Al-Khinsi tidak lepas daripada kerja keras Azad, sang istri yang suaminya dibunuh oleh Aswad Al-Khinsi. Dia menyembunyikan keimanannya. Dan dari sini juga para ulama berkesimpulan bahwa dalam misi-misi tertentu, misi-misi jihad, boleh seorang muslim menyembunyikan keislamannya dalam rangka untuk suksesnya misi tersebut. Ya. Sebagaimana Azad mengakui kenabiannya Al-Aswad Al-Khinsi, dan dia pura-pura mencintai Al-Aswad Al-Khinsi jemaah sekalian. Jadi perbuatan-perbuatan lahiriah yang nampak mendukung kafiran itu diperbolehkan ketika memang betul-betul sebuah misi jihad, dan tidak bisa kecuali dengan cara seperti itu. Sebagaimana dilakukan oleh siapa tadi? Azad jemaah sekalian. Ini sebuah trik dan penipuan yang luar biasa ini. Masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan ditanya bagaimana kalau pakai mata-mata wanita, itu berat sekali kajiannya itu ya. Kalau dalam Islam keterlibatan wanita dibatasi dalam jihad fisabilillah, sangat-sangat dibatasi. Kenapa? Karena perempuan itu banyak keterbatasannya. Tapi kalau kondisinya seperti Azad tadi, memang sudah nggak bisa apa-apa. Dia kalau melawan mungkin bisa dibunuh. Lagi pula keberadaan dia bisa mensukseskan misi. Masyarakat muslimin yang mudah dirahmati Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ketiga yang bisa kita ambil dari dari pelajaran ini, dari kejadian ini adalah apa jemaah sekalian? Yaitu kecerdasan Nabi Muhammad SAW. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, ini cerita pada zaman Abu Bakar, kenapa kok masih pada fase Nabi Muhammad SAW? Jadi begini, beberapa hari setelah itu, mungkin 2 atau 3 hari setelah itu, Nabi Muhammad SAW wafat. Sementara pasukan-pasukannya Al-Aswad Al-Khinsi itu masih menduduki Son'a dan beberapa wilayah di Yaman. Nah, Abu Bakarlah yang melanjutkan misi untuk menuntaskan mereka. Abu Bakar. Nanti Abu Bakar mengirim Ikrimah bin Abi Jahal, mengirim beberapa sahabat yang kemudian menghancurkan gerakan-gerakannya kaum murtad ini jamaah sekalian. Ada di antara mereka yang kemudian terbunuh di medan peperangan. Ada sebagian di antara mereka ini yang datang ke Madinah, kemudian mereka minta maaf kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan mereka betul-betul ingin bertaubat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memberikan taubat kepada mereka. Ya, memberikan taubat kepada mereka. Jadi orang murtad bisa bertaubat? Iya, bisa bertaubat. Dan alhamdulillah sebagian besar di antara mereka setelah bertaubat dan menyatakan taubat di depan Abu Bakar, keislaman mereka pun benar. Bahkan di kemudian hari mereka menjadi pahlawan-pahlawan yang betul-betul kesatria di medan jihad. Jadi mereka ini setelah bertaubat, nah mereka menjadi pahlawan yang luar biasa.
Baik, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, ini beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari ini. Poin terakhir, apakah wali Allah Subhanahu wa taala punya karomah? Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah punya keyakinan bahwa karomah itu ada. Karomah itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang terjadi di luar kemampuan manusia dan di luar nalar manusia. Namanya karomah. Dan itu terjadi pada selain nabi. Kalau terjadi pada nabi namanya mukjizat. Kalau terjadi pada selain nabi namanya apa? Karomah, yaitu wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua jemaah sekalian, karomah ini kata Imam Asy-Syafi'i untuk membedakan apakah itu karomah ataukah itu godaan setan ataupun permainan setan. Imam Syafi'i mengatakan, lihat orang yang melakukannya. Kalau ternyata dia berjalan di atas sunnah, timbang amal dia dan keyakinan di atas sunnah, kemudian terjadi hal-hal di luar dugaan manusia dan di luar prediksi manusia, di luar logika manusia, maka itu karomah. Tapi kalau ternyata yang melakukannya adalah orang yang tidak sesuai dengan sunnah, seperti apa? Orang bertapa, kemudian dia bisa berjalan di atas air, misalkan. Maka itu adalah was-wasnya setan. Itu adalah tipu daya setan. Maka Imam Syafi'i mengatakan, jangan tertipu dengan orang yang bisa berjalan di atas air atau orang yang terbang di atas awan, sampai kamu bisa menimbang amalnya apakah sesuai dengan sunnah apa tidak. Ya, maka lihat ini orang baik sesuai dengan sunnah apa tidak. Yang ketiga jemaah sekalian, karomah itu bukan akumulasi daripada ritual tertentu. Jadi kalau udah sampai begini, dia bisa dapat begini. Itu namanya akumulasi. Itu bukan. Itu pasti bid'ah dan itu pasti gangguan setan. Seperti ada sebagian orang-orang yang bertapa di Gunung Lawu. Saya pernah bertanya kepada mereka di Sumur Jolotundo itu. Sebelum puncak itu ada Sumur Jolotundo itu. Nah jemaah sekalian, ada yang bertapa agar apa? Agar kebal bacok. Dan bertapanya lama, kadang 2 pekan, minum tok. Kuat sekali minum tok ya. Saya berpikir, ngeri banget ya, minum tok. Ada juga yang bertapa 5 hari 5 malam, kadang biar bisa berjalan di atas air. Ada juga biar bisa terbang. Saya berpikir menjadi sesat kok mahal banget, berat. Padahal kalau ingin berjalan di atas air gampang, sewa speedboat di Telaga Sarangan, 50.000 muter 2 kali udah lumayan tuh, udah berjalan di atas air ya. Kok capek-capek banget ya? Kalau pengen terbang, gampang, beli tiket paling 100.000 ke Jakarta, PP 800.000 jamaah sekalian. Udah bisa terbang. Maka saya berpikir, kadang orang-orang sesat itu berlogikanya nggak masuk. Logikanya betul-betul nalarnya nggak tumpul banget. Mencari kesesatan dan neraka dengan amal ritual yang sangat menyiksa ya. Nah jemaah sekalian mudah dirahmati Subhanahu wa taala, sekali lagi ini namanya wali Allah apa bukan? Lihat sesuai enggak dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Ada kiai yang sholat Jumat di Mekah, padahal Indonesia lebih dulu berapa? 5 jam daripada Mekah. Berarti kalau dia waktu sholat Jumat di sini, di sana baru jam 8 ya. Ya baru jam 8, baru duha. Katanya sholat Jumatnya di Makkah. Itu kiai-kiai itu jemaah sekalian. Katanya karomah. Itu bukan karomah. Itu adalah apa? Tipu daya setan. Saya pernah ketemu dengan orang yang kebal bacok. Ditanya sama kawan saya, Pak, sebenarnya sampean kebal bacok bener? Sebenarnya nggak ada darahnya. Sakit bener gitu. Jadi kalau dibacok ya sakit katanya, cuma nggak ada darahnya katanya. Ya sakit juga kan? Ya. Mending pakai tameng atau pakai apa malah bagus kan daripada puasa sekian waktu. Nah jemaah sekalian, ini apakah wali Allah atau bukan? Begini ceritanya. Banyak kejadian-kejadian di medan jihad atau di medan dakwah. Allah Subhanahu wa taala memberikan karomah kepada wali-walinya. Banyak. Sebagai sebuah contoh jemaah sekalian, Syamil Basayev, Ibnu Khattab. Anda pernah dengar Ibnu Khattab? Jenderal Ibnu Khattab. Beliau dulu adalah pekerja di Aramco, pabrik minyak Aramco, Saudi, milik Amerika.
Lalu dia ini berjihad di Afghanistan, bergabung dengan Syekh Usama. Dia adik kelasnya Ustadz Abu Rusdan, adik kelasnya Ustadz Muzayyin, adik kelasnya Ustadz Fahim, Ustadz Usman bin Saif. Adik kelasnya, adik kelas pas ketika di Akademi Jihad Afghanistan. Nah, jemaah sekalian, setelah jihad Afghanistan selesai tahun 89-an, dia ditugaskan oleh Syekh Usama untuk berangkat ke Chechnya. Karena saat itu Chechnya lagi perang bersama melawan Rusia. Jadi kan rembetannya ketika Uni Soviet itu runtuh di Afghanistan, akhirnya beberapa negara bagiannya itu mulai memerdekakan diri, termasuk Yugoslavia, Chechnya, Dagestan, Uzbekistan, singkat juga Uzbekistan mulai memerdekakan diri. Nah, akhirnya beliau ke Chechnya. Singkat cerita, beliau menjadi salah seorang komandan yang disegani. Ada video-videonya tuh ya, komandan siapa namanya, Jenderal Ibn Khattab. Beliau cerita suatu waktu, ini karomah beliau ini ceritakan oleh Abu Marsaif. Abu Marsaif itu mufti Mujahidin Chechnya, murid dekatnya Syekh Utsaimin rahimahullah. Jemaah sekalian, ketika mereka dalam sebuah perjalanan untuk mengambil untuk mengambil peluru, mengambil bahan-bahan amunisi jihad, tiba-tiba mobil yang mereka tumpangi itu mogok. Di tengah jalan, sepi sekali jalan hutan. Kalau Anda tahu Chechnya kan bergunung-gunung, setengah tahunnya itu penuh dengan salju. Saya pernah ketemu dengan salah seorang mujahid dari Yaman, udah tua orangnya. Dia bumi jihad mana saja pernah dia kunjungi. Afghanistan dia pernah, Somalia dia pernah. Saya tanya Ambon, dia senyum aja. Ya. Kemudian Chechnya dia pernah, bukan di Indonesia, di luar sana ada ketemunya ya, pas mengirim bantuan. Kemudian saya tanya, Syekh, mana yang paling berat medan jihad yang Anda pernah hadapi? Afghanistan kah? Dengan pegunungan Hindustan yang tinggi-tinggi yang penuh dengan salju abadi itu? Nggak ada apa-apanya Afghanistan gitu. Yang paling berat mana? Chechnya, dia bilang. Lu kok bisa Chechnya? Antum tahu Chechnya? Setengah tahun, 5-4 bulan. Chechnya itu dipenuhi salju, pegunungan salju. Pegunungan Kaukasus itu kan pegunungan salju abadi jemaah sekalian. Kami itu kalau musim salju akhir, dia bilang, Anda kalau nggak bisa bertahan di musim dingin itu bisa meninggal. Jadi syahidnya di atas salju. Dia cerita pernah ada salah seorang mujahid baru dari dari Albania, pokoknya dari daerah Eropa sana, daerah Albania daerah mana, Kosovo. Mana yang ganteng, tampan, muda, dia bilang. Semangat. Tapi semangatnya nggak dibarengi ilmu. Dia akhirnya pakai sepatu, jalan aja dia salju. Namanya salju kan kita nggak ngerti. Kadang beku kan darah kita. Begitu dia copot sepatu saat peristirahatan, ternyata 2-3 jari kakinya lepas juga. Ya. Saking bekunya jemaah sekalian. Dan dia bilang kalau pas salju turun, tantangannya apa? Anda nggak boleh berhenti dan nggak boleh beristirahat. Kenapa? Berhenti 1 jam, salju sudah sampai lutut, bahkan sudah sampai perut Anda. Jalan terus ini ya, jalan terus. Masya Allah, dia bilang. Ini cerita Syekh dari Yaman ya, orang Yaman. Orang Yaman tuh pergi jihad tuh kayak pergi tamasya ya. Saya tanya, kalian tuh kok gampang-gampang banget pergi jihad? Iya, kalau kami pergi nanti adik kami atau adik kami atau bapak kami yang jaga istri gitu. Gantian katanya. Nah, subhanallah, memang orang Yaman ini luar biasa. Yaman di sana nggak tahu keturunannya di Pasar kayak apa ya. Baik jemaah sekalian, ini luar biasa, betul saya lihat ya. Maka Nabi Muhammad SAW pernah memuji ahlu Yaman. Atakum ahlu Yaman, telah datang kepada kalian penduduk Yaman. Hum araqu quluban. Mereka adalah apa? Orang yang paling lembut jiwanya, orang Yaman itu. Ya, kemudian orangnya apa? Harus mengatakan al-imanu Yaman wal hikmatu Yamaniyah. Iman itu banyak dari orang Yaman, dan hikmah, kebijaksanaan itu banyak dari orang Yaman. Ya. Dan kita lihat, masya Allah, luar biasa semangatnya. Nah jemaah sekalian, jadi Jenderal Khattab itu pernah cerita, Jenderal Khattab itu pernah begini, saat di medan jihad, mobilnya mogok, tiba-tiba beliau bilang begini sama para pengawalnya, dorong mobil pindah ke sana, jaraknya kurang lebih 20 meter, agak jauh. Kemudian para prajurit bilang begini, para mujahidin, ya Jenderal, ngapain ini kan tempat sepi, kenapa kita nggak perbaiki di sini? Nggak, dorong saja. Jangan pertanyakan kenapa, dorong saja.
hati saya mengatakan Anda harus berada di sebelah sana. Ayo doronglah mobil mogok tersebut dan diperbaiki di tempat tersebut yang jarak mungkin 20 apa 25 meter dari kejadian tersebut. Ternyata apa? Baru saja mereka membongkar untuk memperbaiki, tiba-tiba rudal itu datang di tempat mereka mogok tadi. Itu namanya karomah jemaah sekalian. Jadi nggak ada ceritanya kalau beliau itu akan tahu itu. Cuma perasaan aja, dorong ke sana, dorong ke sana. Dan subhanallah jemaah sekalian, di situ karomah yang luar biasa. Ada lagi cerita jemaah sekalian. Sebelum saya tutup ya, sedikit aja. Kan langsung komat kan? Saya pernah nulis di sebuah buku saya judulnya Karomah Jihad Suriah. Jadi suatu waktu ada kurang lebih 60 mujahid, 20-an mujahid menangkap 60 sampai 80 orang-orang Nusairi, Syiah, ditangkap oleh mereka. Kemudian pagi hari diinterogasi. Kenapa kalian menyerahkan diri kepada kami? Jumlah kami cuma 20-an orang, atau 15-an orang gitu nih. Apa iya jumlah kalian segitu? Iya. Lah, yang tiap malam pakai jubah putih, pakai kuda putih, yang seliwer di depan gunung itu siapa? Kami nggak tahu. Jumlahnya banyak banget. Dan kalau kami tembaki, mempan senjatanya. Senjata nggak mampu bunuh mereka. Taulah para mujahidin bahwa bersama mereka ada apa? Ada para malaikat. Ini namanya karomah jemaah sekalian. Ini diceritakan langsung oleh salah seorang mujahid kepada saya dan kemudian saya tulis di situ. Ya, karena dulu ya namanya ngobati orang, kan kita ketemu dengan mereka juga kan, ngobati juga ya. Jangan bilang kami juga ke sana pakai senjata, enggak, masih ngobati cerita ya kan. Banyak apa cerita yang paling ajaib? Mereka cerita ajaibnya begini. Ada banyak cerita kok jemaah sekalian yang ajaib-ajaib yang mereka ceritakan. Karomah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para pejuang, termasuk bagaimana mujahid ketika meninggal tiba-tiba mobil ambulan yang digunakan untuk mengangkut ke Turki itu sebelum sampai perbatasan meninggal tengah jalan, itu ambulannya tempatnya buat angkat apa namanya? Ya itulah ya. Itu jamaah sekalian 1 pekan wangi kasturi. Dicuci tetap wangi. Jadi kasturi itu betul-betul ada jamaah sekalian bagi para mujahid fisabilillah. Itu banyak karomah-karomah yang Allah Subhanahu wa taala berikan di medan bagi para walinya. Dan itu mereka adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekali demikian barakallahu fiikum jami'in. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.